Santo TV. Kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan lagi. Pasti. Tetapi kebanyakan orang tidak mengimaninya. Kita teruskan pengajian kita. Ini apa namanya? Kita mulai yang hadis yang ke-6 aja. Fadilah at-tamassuk bis sunnah. Keutamaan berpegang dengan sunnah. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man tamassaka, barang siapa yang berpegang teguh, tamassuk, bisunnati, sunnahku, berpegang dengan sunnahku, atau mempertahankan sunnah, melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah, mangga itu istilahnya silakan. Tamassuk bi itu dengan bahasa yang kita bisa, apa, menghidupkan sunnah. Kalau menghidupkan sunnah ini berarti kita ini sudah ahli sunnah. Nah, di dalam diri kita ini sudah banyak sunnah, sehingga kita hidupkan sunnah itu. Kita laksanakan sunnah sekemampu bisa, sebisa kita. Melaksanakan sunnah ini lebih apa namanya, lebih rendah. Kita punya ilmu tentang satu sunnah, kita laksanakan. 2 ilmu, kita 2 sunnah. 3 ilmu, 3 sunnah. Karena tidak mungkin bisa bertamasuk dengan sunnah tanpa kita mengetahui sunnah. Nah, gitu ya. Karena nempelnya amal pasti dengan ilmu. Kemudian bapak-bapak, ilmu itu ya sunnah itu. Ulangi lagi ya. Ilmu itu sunnah itu. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak bakal terjadi kiamat kecuali nanti ilmu akan dicabut. Kira-kira ilmu akan diangkat menjelang kiamat itu. Loh, sementara sekarang ilmu-ilmu itu justru malah berkembang. Pahami oleh bapak-bapak semuanya. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang, yang diajarkan itu semuanya ilmu dunia. Ya, ilmu itu ilmu dunia. Dan dalam agama kita itu belum disebut ilmu yang sesungguhnya. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, adalah ilmu yang bisa menerangi kita, dan juga otomatis ilmu itu nanti akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Itu ilmu yang sesungguhnya. Nah, nanti bapak-bapak, yang nanti itu sekarang berarti. Sekarang ini berarti. Agama ini nanti tidak dijadikan sebagai ilmu. Bukan ilmu. Padahal zaman adik kecil aja, jangan adik kecil, itu yang namanya belajar itu justru kebanyakan ilmu itu ilmu agama. Jadi ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu tauhid, akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu ushul fikih, gitu. Itu sekarang ini, Pak, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah itu bukan ilmu lagi. Malah nanti kurikulum itu nggak ada agama itu. Nggak ada, Pak. Kemana itu ilmu itu? Ilmu agama udah nggak ada. Karena manusia sekarang ini sudah tidak menganggap bahwa ilmu agama itu ilmu. Wah, bahayanya itu. Ini yang maksudnya diangkat ilmu oleh Allah. Duh, bapak-bapak ini sekarang ini bapak belajar agama, Pak. Dari rumah belajar agama tanpa pakai ada ulangan, tanpa pakai ujian, tanpa pakai rapot, tanpa pakai ijazah, Pak. Ini pejuang-pejuang ilmu ini sebenarnya. Coba sekarang di sekolah, nggak ada lagi belajar. Dulu, Pak Kiai coba, waktu masih kecil, kita masih belajar namanya balago, namanya ushul fikih, namanya bayan, mantik. Ya kan? Sekarang boro-boro, Pak.
Coba silakan yang sekolah sekarang. Walaupun aliyah sekarang. Coba belajar nggak tentang ma'ani? Tentang bayan? Tentang mantik? Tentang arud? Tentang kuapi? Nggak belajar, Pak. Nggak belajar. Pelajarannya cuma pendidikan ilmu agama aja. Sekarang lagi mau nggak ada lagi. Artinya kiamat, emang kita udah kiamat. Jelas ini ilmu ini dicabut. Akan dicabut. Masya Allah, Bapak. Ini perjuangan luar biasa. Ulangi lagi. Man tamassaka bisunnati, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku. Jadi yang harus kita ilmui adalah sunnah Rasul. Karena ilmu itulah yang Allah ajarkan kepada kita untuk menjadi penuntun. Gitu. Kemudian, indah pasadi umati. Ketika rusaknya umat. Berarti itu Pak, rusaknya umat. Sekarang kalau dilihat dari dunia, rusak apa Pak? Transportasi sekarang ini cepat Pak. Dulu saya masih ngalamin naik gerobak sapi itu Pak. Masih ngalamin. Ya, dari Rambai ke mana ke Citerep, zaman dulu itu mana kubangan-kubangan gitu. Itu masih ngalamin. Saya pernah ke Lampung dengan apa itu ke pedalamannya itu naik sapi itu. Ya kotak-kotak. Baru begitu kan ya. Sekarang Pak, sekarang ini. Transportasi ini kan luar biasa. Dulu zaman Nabi makanan-makanan nggak ada macam-macam makanan. Begitu sampai kepada Imam Malik saja, Imam Malik di Madinah, beliau sering banyak menangis ketika melihat banyak macam makanan. Kenapa? Beliau bilang katanya, di zaman Rasul ini nggak kayak seperti ini makanan itu. Tapi mereka makan satu kurma saja bisa melahirkan ibadah ratusan rakaat. Sekarang macam-macam makanan. Bukan satu biji kurma sekarang. Kita makan itu berpiring-piring sekarang kita makan ini. Tapi tidak melahirkan ibadah. Kemarin di Mekah Pak, kemarin Pak, di Arafah, tendanya permanen Pak. AC Pak. Ada kasurnya. Ada selimutnya. Ada bantalnya. Abi pertama kali haji itu tahun 2006. Terus kesini-sini. Ngelihat perkembangan dari tahun ke tahun kan. Zaman dulu itu Pak, tendanya kan plastik aja gitu. Kain aja. Kalau kita kena angin itu terbang. Terus panas, boro-boro bisa tidur. Banyaknya zikir. Sekarang di Arafah Pak, rame. Tidur lah. Oke, fasilitas luar biasa. Fasilitas luar biasa. Tapi tidak melahirkan amal. Kemana amal? Nggak ada. Nggak ada. Dulu kalau sahabat naik kuda, naik unta, perjalanannya itu dari Mekah misalkan ke Madinah, penuh dengan panas, Pak. Itu dibarenginya dengan zikir. Sekarang ini makin kita punya mobil, punya kendaraan, makin hari makin nyaman. Aduh. Bukan zikir, karena kan yang dilihat juga kiri kanan kita kan dunia semua. Yang kita besarkan kan dunia, bukan Allah. Yang kita puji kan bukan Allah sekarang ini. Yang kita puji gedung-gedung, jalan, rumah-rumah, toko-toko, dunia semua. Nah, Bapak-bapak, artinya ini berarti, Pak, bagi Allah itu kemajuan dunia itu bukan merupakan suatu kehebatan atau merupakan satu keberhasilan, bukan. Buktinya makin kesini disebutnya umat makin bodoh. Padahal segala ilmu dunia makin maju. Buktinya disebut oleh Rasulullah SAW, umat ini makin kesini makin rusak. Sekarang mau ngobatin umat ini, Pak, diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep sunnah. Pasti rusak, Pak.
ujung-ujungnya coba aja. Hiburan legal, minuman legal. Malah nama Nabi Muhammad coba dijadikan merek minuman. Kan rusak ini, berarti kan rusak. Umroh sekarang ini, haji sekarang ini. Kan kata Nabi kan haji dengan umroh itu jangan ada ria, jangan ada sumah. Gimana enggak rianya sekarang update status terus. Kan ria itu jelas itu. Alhamdulillah sudah dimikot katanya. Wih, doa sekarang diapain? Dipamerkan doa itu. Doa dipamerkan. Padahal sebaik-baiknya doa itu kan tidaan khafiyah. Kalau bisa mah doa itu namanya ala zoril gaib. Sebaiknya doa itu nggak ketahuan bahwa kita sedang ngedoain. Gimana nggak ketahuannya sekarang mah? Kita ngedoa, kita kelap aja, kita pakai apa namanya? Pakai rekam di video call. Lo gimana, Pak? Jadi makin kesini tuh makin rusak. Kata Allah, Inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa dan marwah itu adalah syiar Allah. Kata Allah, wa man yu'azim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Menghormati, memuliakan, mengagungkan syiar Allah itu adalah bukti takwanya hati. Sekarang ini Bapak-bapak udah tidak lagi, Pak, yang namanya hormat kepada syiar Allah itu. Antara sofa dan marwah kalau orang merenung, Pak, zikir, doa, khusyuk, sekarang menyanyi, Pak. Pancasila sekarang mencoba diituin. Iya, ya, begitu. Gimana lagi tuh? Aduh, gimana lagi? Rusak tuh. Tapi pasti ada orang-orang itu yang menghidupkan sunnah. Dan Pak, sunnah itu memang betul-betul dirusak. Ini contoh ketika COVID. Kata Nabi, Sawu supupakum watarasu sudul halal. Baris lurus, rapat, tutupi itu yang kosong-kosong. Man saddal furaj, siapa yang menutup kekosongan itu, satu, Allah akan angkat derajat. Yang kedua, Allah akan bangunkan rumah di surga. Kan dijarangin sama kita. Dijarangin. Nah sekarang gimana nggak rusaknya, Pak? Coba. Sholat sekarang bagi umat Islam ini wajib, Pak. Wajib, Pak. Nggak sholat itu kafir kita itu, Pak. Nggak sholat itu kafir. Nah sekarang pakai masker. Kenapa sekarang kita ini pejabat-pejabat itu kan muslim semuanya. Begitu di hukumnya kalau nggak pakai masker. Dikejar-kejar kalau nggak pakai masker. Kenapa sih kalau orang nggak sholat itu nggak ada perintah sih dari pemerintah kita yang muslim itu? Dulu, Pak, dulu saya masih beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Kalau umroh itu, Pak, itu ada polisi sholat di Mekah itu, Pak. Ada polisi sholat. Sirine tuh. Sholat. 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 Pak, pakai galak bener, Pak. Yang sedang renang aja, Pak, digebukin, Pak. Itu di Jeddah, saya lihat sendiri, Pak. Masih ada polisi di zaman dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Di Indonesia belum pernah ada. Jadi maksudnya gini, ya bolehlah. Kita begitu hebatnya menganjurkan sebuah perintah, Pak. Untuk pakai masker, begitu kompaknya dari pejabat atas ke bawah itu. Begitu kompaknya. Seandainya coba menghidupkan sunnah itu. Betul-betul diinstruksikan dari atas ke bawah. Seperti menginstruksikannya. Kita harus vaksin dan kita harus pakai masker. Kayaknya, Pak, luar biasa. Bener gitu maksudnya. Tapi kan begitu. Bakal rusak umat ini. Coba bapak-bapak kita lihat. Coba beberapa. Nabi bilang, la taqumu sa'ah. Kiamat nggak bakal terjadi. Kecuali nanti ilmu akan dicabut. Berarti memang ilmu itu ya ilmu sunnah itu berarti. Kemudian watak suruh zalazil. Nabi bakal banyak nanti yang namanya bencana, Pak. Gempa tuh bakal banyak nanti. Tsunami, banjir, itu bakal banyak nanti. Emang begitu kan Nabi juga. Wa yataqarabu zaman.
Nanti namanya zaman itu dekat perasaan. Perasaan kita ini malam sebentar ya sekarang ini, siang sebentar. Malah sekarang tidak ada siang, tidak ada malam, sama aja sekarang ini. Saya masih kecil dulu, zaman dulu, pasar itu ada pasar Kemis, pasar Senen. Pasar itu paling-paling jam 8 sampai jam 11 sudah beres, Pak. Ngalamin ya kita kan gitu waktu kecil. Seminggu cuma sekali doang. Coba sekarang Bapak-bapak. Kan ada bukti itu di Jakarta juga ada pasar Rebo, pasar Senen. Itu karena memang pasarnya begitu. Sehari aja seminggu. Sekarang Pak, seluruh hari pasar. Bukan hanya hari doang sekarang mah. Ya Allah, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Pasar. Ada pasar 24 jam sekarang. Pagi-pagi pasarnya pasar ini. Nanti lewat lagi ya ada kue. Terus nanti ada pasar sayur. Pasar sayur, pasar ikan. Pasar ikan, pasar daging. Pasar daging, pasar pakaian. Nanti ada begitu, ada pasar-pasarnya. Oh, kali. Nggak ada tuh, memang begitu. Nanti wataqarrabatil aswaq. Nanti pasar-pasar itu memang bakal berdekatan, kata Nabi. Itu kan udah kita bahas. Tidak selamanya ciri-ciri yang diungkapkan menjelang kiamat oleh Rasul itu negatif. Enggak. Tapi ini akan terjadi seperti misalkan tatawaluna fil bunyan. Bakal banyak bangunan-bangunan tinggi. Bukan berarti kalau kita ngebangun tingkat itu berarti tidak boleh, bukan. Tapi ini akan ada kejadian itu. Dan itu Nabi bilang begitu. Jangankan rumah, hotel sekarang, jalan aja sekarang tingkat. Di mana tuh jalan sampai ke atas, ada berapa puluh tingkat jalan. Bakal terjadi emang seperti itu. Pasar di mana-mana tuh Cibinong tuh. Dari ujung itu Carrefour. Carrefour kesininya Ramayana. Ramayana kemudian Robinson. Robinson kemudian Indogrosir. Indoputru apa? Superindo Square. Square kemudian Cicim. Iya. Masya Allah. Itu Pak, coba itu berdekatan benar Pak. Berdekatan benar. Emang kata Nabi begitu, nanti bakal begitu. Tapi itu ingat, itu akan akan merusak umat Pak. Akan merusak itu. Kemudian watazharul fitan, nanti fitnah di mana-mana, banyak fitnah. Kemudian wayak surul haraj. Nanti bakal banyak haraj. Apa itu haraj? Wawal qatl. Yaitu membunuh. Bakal banyak terjadi nanti pembunuhan. Nabi bilang katanya nanti baina yaday sa'ah, kalau sudah dekat dengan kiamat itu bakal ada disebut sinin khoda'ah. Ini akan merusak kita nih. Sinin khoda'ah. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Khoda'ah itu. Yusaddaqu bihal kazib. Yang dusta, bohong, hoax itu akan dibenarkan. Wa yukazzabu bihas shadiq. Yang benar bakal didustakan. Wa yu'tamanu bihal kha'in. Pengkhianat bakal jadi pemimpin. Wa yukhawwanu bihal amin. Yang jujur malah di penjara. Yang benar malah di penjara. Kata Nabi, Pak, ini bukan kata saya, Pak. Ya Bapak terjemahin aja. Wa yantiqu biha ruwaibidah. Nanti yang ngomong itu ruwaibidah. Qila ya Rasulullah wa ma ruwaibidah? Apa ruwaibidah itu? Al-mar'u tapih yatakallamu fi amril amma. Nanti orang bodoh, Pak, orang bodoh, tapi dia bicaranya itu seperti bicara tokohnya umat. Dia akan menjadi juru bicara presiden, juru bicara DPR. Tapi itu orang-orangnya itu tapih disebutnya. Bodoh itu sebetulnya. Ya sekarang gimana nggak bodohnya tuh Pak? Profesor doktor yang sekolah tentang tata negara, tentang hukum dan segala macam. Sekarang kan nggak punya partai, dia nggak main di partai kan nggak bisa jadi pemimpin. Ya kan? Coba nggak bisa. Tapi kalau dia punya partai, walaupun dia nggak sekolah, walaupun dia apa juga, jadi pemimpin. Loh, gimana itu sekolah itu?
Bagaimana itu dia sekolah perguruan tinggi, tentang hukum, tentang politik, tentang segala macam, dipakai apa? Nah, itu begitu. Allah karim. Kata Nabi katanya, nanti itu sahabat Auf bin Malik bertanya, kira-kira kapan itu kejadian kiamat itu? Nabi nggak bilang kapan-kapannya. Kata Nabi katanya, ya Auf, izak taropat hazil ummah, kalau nanti sudah ibtarokat hazil ummah, kalau nanti umat ini sudah berpartai-partai, ibtarokat itu berpirkoh-pirkoh, berpartai-partai. Jadi banyak partai itu memang sudah disebut oleh Nabi. Bakal banyak partai kita ini. Bakal banyak berpartai-partai. Nah, mata zaka ya Rasulullah, kapan itu? Nanti iza kasuratus surat. Oke, tolong cari ini tuh terjemahnya. Surah itu apa? Yang melotot nih Pak. Apabila sudah banyak polisi. Surah itu polisi. Apabila nanti sudah banyak polisi. Kata Nabi, bukan kata saya. Radikal itu. Radikal gimana? Maksudnya apa? Polisi itu tujuannya apa? Tujuannya menegakkan hukum. Kemana? Kenapa banyak polisi? Karena banyak yang melanggar hukum. Benar nggak? Benar. Tujuannya kan benar. Ya kan? Tapi kalau sudah polisi sekarang ini yang jadi contoh untuk melanggar hukum, nah itu sambut ya. Liar Pak. Liar. Tapi memang bakal terjadi begini. Kenapa kita harus ngaji ini? Rasul itu kan menyampaikannya untuk kita waspada. Dan nanti kita mau berpihak di mana kita ini. Itu tujuannya. Bukan nggak boleh ke pasar, bukan nggak boleh. Apa kata Nabi? Kalau kita masuk pasar, kita membaca La ilaha illallah adaula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Kita bakal mendapat pahala sampai 1000 sampai 1.000.000 kebaikan. Udah masuk pasar aja. Ibu mau kemana? Mau ke pasar. Buat apa? Mau mendapatkan meraih kebaikan, kata Nabi. Jadi masuk pasar, baca itu, pulang lagi. Benar sahabat dulu ada yang pergi. Mau kemana? Mau pergi ke pasar. Mau apa? Saya ingin berjumpa umat. Ingin bertemu dengan keramaian. Terus dia baca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di pasar, salamin satu-satu. Terus baca itu. Di zaman sahabat begitu. Nih kalau sekarang ada orang zaman sekarang begini. Ke pasar, nyalamin terus zikir di pasar. Gelo sih ya. Gitu. Gelo. Emang nanti orang benar disebut gelo. Nah iya. Nanti orang benar disebut gelo. Iya. Ya Allah, disebut gila. Sekarang begitu, sekarang bapak-bapak kayak bebas sekarang. Udah aja ngomong gila gitu. Digilain nanti oleh hukum, gila kita. Gila, bebas gitu saja. Gelo. Zaman gelo. Wa malakatil ima. Nah, ima itu apa ima itu? Hamba. Nanti bakal yang jadi raja itu, yang jadi pemimpin itu dari ima, dari para hamba. Wa qadatil humlanu 'alal manabir. Kemudian nanti yang duduk di mana? Di mimbar-mimbar itu nanti sebagai humlan. Humlan itu apa? Tukang panggul. Oh gitu. Masya Allah berangkat. Oh, alhamdulillah, barakallah. Abi insya Allah umrohnya tanggal 7 nanti. Doain ya, doain baik, barakallah, Allahumma shalli wa sallim. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi kecepatan datangnya ya. Hah? Harusnya kiai dulu harusnya. Watahozul Quran mazamira. Nanti Quran bakal jadi kayak nyanyian, Pak. Quran bakal kayak nyanyian. Beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu lah. Itu di Mekah, di Saudi Arabia. Itu ada semacam muktamarnya para ulama. Ketika itu masih
apa namanya, rame-ramenya Quran, azan, sholawat dijadikan sebagai itu bunyi bel HP. Nah, ada dering. Ada dering kan pernah tuh kan? Ada dering itu kita pakai sholawat, pakai azan, pakai Quran kan? Kayaknya Islami bener ya. Iya, syar'i, Thailanding. Ya iya ya. Itu ya. Nanti bakal banyak yang nanti dikelihatannya oleh kita ini Islam, Muslim, padahal menghina. Kemarin saya ngebahas tentang sujud syukur. Sujud syukur, Pak. Sujud syukur itu, Pak, ibadah, Pak. Sujud syukur itu seperti sholat. Kata Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ibu bapak mau sujud syukur, itu harus punya wudhu, harus nutup aurat, harus menghadap kiblat. Mentang-mentang ibu umroh, turun dari kapal langsung sujud. Punya wudhu enggak? Enggak. Kiblatnya tahu enggak? Enggak. Sujud B. Ya sujud apa? Sujud B. Ya baru dikiranya benar. Dikiranya benar. Petinju. Petinju. Tutup aurat juga enggak. Wudhu juga enggak. Malah dia ngelukain orang. Mukul orang sampai jatuh. Sujud. Gelok. Bola. Main bola ya. Astagfirullahaladzim. Eta zaman ayeuna Pak. Sujud syukur itu harus apa namanya? Harus ada syaratnya, ada rukunnya. Ya Allah, itu hati-hati. Kemarin ada zikiran. Zikir akbar. Ini zikir akbar sebetulnya. Habis zikir, sujud. Tar dulu ibu-ibu, tanya dulu ibu-ibu punya wudhu enggak? Tar dulu. Ibu-ibu ada yang head enggak? Main sujud aja, haram sujud itu. Kalau enggak apa namanya? Enggak wudhu, main-main dalam agama namanya. Harus. Terus cara sujudnya juga enggak bisa lagi. Sama ada takbirnya, Allahu Akbar. Takbir ihram namanya. Terus sujud, Allahu Akbar. Terus baca apa silahkan, syukuran. Terus kita bangkit dari sujud, salam, assalamualaikum, gitu. Seperti sholat. Kita ngajarin kayak begitu aja, ternyata memang jangankan kita-kitanya ini, ustadznya, kiainya aja nggak ngerti. Ya kok merasa ilmu? Iya banyak, ibu-ibu bang jangan, sekarang udah tahu kan. Iya. Sekarang tahu, ibu sekarang tahu. Jadi ibu kalau nanti apa yang ibu syukuri, misalkan anak, suami, atau apa saja, kita nanti khusus. Ya, pokoknya yang namanya nikmat lah gitu ya. Ya, kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Setelah itu Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sujud syukur. Itu ya. 3 sujud syukur itu. 1, kalau dapat nikmat. 2, selamat dari bala. 3, musuh Islam celaka. Sujud. Dia musuhnya sama Islam. Asia sekarang modal. Udah pulang kita wudhu. Langsung sujud. Syukur sama Allah. Modal sia. Makanya kita baiknya ahlikiz zalimin bizalimin, bukan asgil lagi. Sudah kita ahlikiz zalimin bizalimin. Hancurkan saja sudah. Rusakkan saja orang yang zalim, yang jahat kepada Islam dan kepada umat Islam dengan kezalimannya, gitu aja. Sekarang kalau kita juga berbuat nggak bisa apa-apa, biar Allah saja yang menghukumi. Allah aja, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Biar Allah saja yang ngatur strateginya. Kita diapain juga, kita nggak mampu, pasrahkan sama Allah. Allah nggak strateginya, cantik itu. Hebat Allah. Kita nggak punya kemampuan. Allah nanti. Allahu mukhrijum makanu ya. Allah itu nanti yang akan mengungkapkan, yang akan menonjolkan, yang akan menceritakan, akan mengeluarkan
apa saja yang mereka lakukan. Ayo. Emang Allah tidur? Enggak tidur Allah mah. Allah mah tahu sudahlah. Cuma memang harus ada darah memang Pak. Yang nanti jadi syuhada. Nanti kita bahas syahidnya. Teruskan dulu. Nah. Kemudian kata Nabi, wa zuhrifatil masajid, nanti masjid bakal dihias-hias. Ya, itu boleh enggak? Ya boleh aja. Tapi itu jadi ciri kiamat. Pan di zaman Nabi bang nggak ada karpet, nggak ada. Karpet warna-warni nggak ada. Iya kan? Lantainya kan tanah. Tidak ada. Di zaman saya kecil ibu-ibu pakai mukena nggak ada yang warna-warni, nggak ada. Warnanya putih semuanya. Sekarang saya nganjurin sama santri, putih semua, di tokonya juga nggak ada. Begitu udah dibeliin, putih semua, kayaknya takut. Zaman sekarang mah, semuanya, malah, warna-warninya. Pernak-perniknya luar biasa. Di dindingnya sekarang kan macam-macam. Udah ada foto, udah ada kaligrafi lah, udah cat lah, udah ada kaca lah, ada gordeng lah. Di zaman Nabi, Siti Aisyah pakai gordeng, gordengnya ada apanya? Ada gambarnya. Apa kata Rasul? Amiti, amiti, amit, 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 amit kata Nabi. Amit, amit itu bahasa Arab. Amit, amit itu jauhin, jauhin. Kenapa? Karena ganggu. Allahu Akbar, kebayang. Sekarang coba, kita ilmu agama udah kurang, yakin udah kurang, sholat udah malas, godaannya banyak. Di luar suara segala macam. Tuh, suara mobil, suara motor, suara HP. Ya kan? Terus pemandangan juga, luar biasa, ini karpetnya bagus benar. Tapi kenapa ini ada bekas rokok ya? Gitu, pasti ada yang ngerokok nih. Kan sedang sholat, uzkur kaza wa kaza. Allahu Akbar. Si ibu ini kenanya bagus benar nih ya. Bunga-bunga bordelan juga kayaknya dari Tasik nih. Bisa ngeridit enggak ya? Iya. Iya. Emang begitu kata Nabi, nanti ada zuhruf al-masajid. Masjid itu dihiasi. Boleh? Boleh. Iya kan boleh. Tapi itu ya jadi kiamat. Kan yang penting mah bukan menghiasi masjidnya. Mengisinya. Mengisinya. Wa masajidhum amirah. Nanti masjidnya memang rame. Walakin kharabah minal huda. Tapi tidak ada hidayah di masjid itu. Kubah mah kubah emas. Tapi kubah emas. Salat zuhur cuma 2 orang. Subuh apa lagi? Yang qomat dia, yang azan dia, yang imam dia. Iya, Ustaz ngalamin ya Ustaz tuh. Coba di masjid itu berapa orang itu kakaknya. Muslim semuanya. Puluhan, ratusan ya. Coba yang sholat berapa orang. Tapi ketika bangun masjid rame nggak? Rame. Secara masjid. Habis nyiapin makan itu 150 orang. Kata Abi istirahat dulu, sholat zuhur. Cuma 3 orang. Itu tukang bas yang suka bangun masjid. Yang dia nggak bangun, dia bangunnya masjid. Dia nggak sholat. Ada nggak? Ya itu kiamat itu. Udah menjelang kiamat kan kayak begitu. Allah karim. Aduh. Warufiatil manabir. Nanti mimbar-mimbar itu akan tinggi nanti. Itu di masjid kita. Ada di masjid kita. Itu mimbarnya di atas. Bisa dikerek malah. Mimbar itu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh Pak. Tapi itu jadi ciri kiamat. Waktu khizal payu dualan. Nanti hasil alam itu akan dikuasai oleh dual. Dual itu segelintir orang saja. Segelintir orang saja. 9 orang. Naga. Di Indonesia, kekayaannya itu dibandingkan lebih banyak daripada kekayaan seluruh rakyatnya. Ngarang ya? Pikir-pikir. Tapi kata Nabi memang begitu. Gitu. Ya Allah. Gaji pegawai berapa duit sih? Tapi di rumahnya ada bangkel uang segala macam, Cuk.
Dari mana itu kalau bukan menjual? Dual, Pak, akan jadi dualan. Wa zakat magraman. Nanti zakat itu dianggapnya upeti, dianggapnya pemaksaan, dianggapnya kerugian. Kalau zakat itu rugi gue kalau zakat, gitu aja. Astagfirullahaladzim. Tapi wal amanah magnaman, nanti yang namanya amanah, kepercayaan, suara rakyat itu bisa dijual beliin. Magnam namanya. Jadi pejabat itu dia bukan untuk mengurus atau melayani rakyat, tapi ingin memperkaya diri. Namanya magnam. Kapan, Pak? Nanti. Kata Nabi juga nanti. Nah. Ya itu berarti kita harus waspada. Kita harus belajar sunnah. Maksudnya gitu. Wa ato'a rujulu imro'atahu. Bukan kata Abi ya. Bukan nanti. Wa ato'a ar-rajulu imru'atahu. Suami nanti bakal taat, tunduk, patuh, takut sama istri. Sudah. Kapan itu? Maksudnya ada nggak zaman sekarang itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Di sini nggak ada. Iya. Coba terjemahannya gimana Ustaz? Coba. Terjemahannya, wa ato'a taat patuh, ar-rajulu suami, imro'atahu istrinya. Terjemahannya gimana? Gimana lagi terjemahannya? Terserah itu mah ibu mau ngomong apa terserah. Wa aku mau, wa aku bau. Nanti bakal ada orang yang memang jadi kiamat tuh nantinya. Nauzubillah nanti kan. Orang itu durhaka kepada ibunya, jauh kepada bapaknya. Ada yang begitu? Ya ada. Walana akhiru hajidu ma'awamahu. Nanti bakal banyak orang yang mencaci maki ulama-ulamanya terdahulu. Coba Imam Syafi'i disebut ahli bid'ah, coba. Gara-gara ngajarin kunut. Allah karim. Kok hebat amat? Kan Imam Syafi'i mah salaf. Bukan salafi. Ini orang-orang salafi kok. Imam Syafi'i disebut ahli bid'ah. Loh. Nah, tapi kata Nabi memang bakal begitu. Nanti di akhir zaman itu orang-orang itu gampang melaknati ulama-ulama terdahulunya. Wasadal qabilah fasikuhum. Nanti yang jadi pemimpin klan, pemimpin rakyat itu, tapi bukan tingkat presiden, tingkat kabilah, tingkat apa kelompok. Fasikuhum itu orang yang paling jahat, orang yang paling fasik, banyak maksiat. Itu nanti yang diangkat jadi pemimpin gengnya. Nanti. Wa kana zaimul qaumi arzalahum, nanti yang jadi presidennya. Nah, waktu presiden itu, yang menjadi pemimpin negaranya itu arzal. Arzal itu orang hina, orang bodoh. Arzalahum. Saya nggak nyebut Indonesia, apa ini kan kata Nabi, Pak. Dunia ini mah Indonesia lagi. Nanti dikiranya Abi nyebut Jokowi lagi. Presiden nggak ada ya, bukan lah. Wa ukrimar rajulu itiqo asyarihi. Orang itu dituruti, dipatuhinya karena takut kejelekannya. Alhamdulillah. Dia tunduk, patuh. Ditaati, dipatuhi, ditakutin itu bukan karena kebaikannya, bukan karena kesolehannya, tapi karena kejahatannya. Ada yang begitu? Iya, ada. Salah sedikit kayak gitu. Tak gitu. Aduh, Allah karim. Ngeri. Yakin. Maksud Abi ini kita lihat indah pasadi umatnya itu. Kemudian kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nanti Islam cuman tinggal namanya doang. Islam tinggal namanya aja. Orang ngelaksanain Islam itu malah aneh nanti. Bada adin gori. Iya.
Dan nanti bakal aneh. Kok sholat mulu sih? Aneh itu. Istrinya aja aneh, sholat mulu katanya. Nabi mah sampai bengkak. Lah kita bengkak apanya? Gara-gara sholat. Ya Allah. Ali Zainal Abidin pas setiap harinya, setiap malamnya, sholatnya 1000 rakaat. Kita boro-boro. Kita baru bangun jam 2 aja, sholat aja. Dikiranya kita ini paling banyak sholatnya. Iya, aduh. Wala yabqa minal Qur'an ila rasmuhu. Nanti Quran tinggal tulisannya doang. Kaligrafi. Di mana-mana. Di masjid ada kaligrafi, di rumah ada kaligrafi, di Malaysia ada kaligrafi. Abu yang bikin tuh. Sampai-sampai dia sendirinya nggak bisa baca. Dia apain namanya? Dihiasi di segala macamnya. Itu Quran itu begitu doang. Allah. Nah, kata Nabi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Nanti bakal ada ulamanya itu manusia paling jelek yang hidup di bawah bumi ini. Yakhruju minhumul fitan. Keluar dari mulutnya itu fitnah, bukan ajaran. Apa yang dimaksud itu? Ngebingungin umat. Dulu ketika dia dulu ngomongnya halal, halal, halal. Sekarang haram, haram, haram. Dulu bilang haram, haram. Sekarang halal. Wah, keluarnya fitnah. Makanya kalau kata ulama dulu, hati-hati ya. Kalau ada ulama mendeketin pemerintah, ketahui itu adalah bangsat. Oh, iya, ngilamu anaulisun, bangsat. Nah, ini aneh-aneh sekarang ini. Ulama yang paling jelek adalah ulama yang mendekati penguasa. Hati-hati itu Pak. Penguasa yang paling baik adalah penguasa yang ngedeketin ulama. Al ilmu yu'ta walayati. Itu. Kalau yang namanya ulama itu pasti banyak didatangin oleh pejabat, berarti itu adalah ulama benar. Pejabatnya itu yang datangnya itu berarti benar. Tapi kalau ulama itu duduk di pantatnya penguasa, itu bukan ulama. Itu adalah tukang fitnah. Di zaman Nabi Musa, itu Fir'aun. Fir'aun itu punya menteri. Siapa namanya? Haman. Itu menteri segala urusan. Haman. Itu Haman. Terus di sana ada yang mengendalikan ekonomi, keuangan, namanya Korun namanya. Di zaman Nabi Musa tuh, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Dan ada ulamanya, namanya Kibar Siso. Namanya, Barsiso namanya. Ini dia ini, Pak, malah ngedoain Fir'aun. Ngebela Fir'aun. Bukannya Nabi Isa, Nabi Musa yang dibela. Maka dia mulutnya itu apa? Lidahnya itu keluar sampai kayak anjing. Bapak-bapak kalau hidup di zaman Fir'aun, belum tentu bapak ikut Nabi Musa. Belum tentu. Karena Fir'aun punya BLT. Iya ya, yang punya segala macam Fir'aun, Pak. Yang punya tentara, yang punya kekuasaan, yang ngegaji rakyat, itu kan Fir'aun. Nabi Musa apa, Pak? Disebutnya cuma pengembala, Pak. Nabi Musa tuh dakwah doang, katanya ceramah doang. Itu. Ini kalau kita hidup di zaman Fir'aun, jangan-jangan kita ini juga ikut Fir'aun, jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Kita pembantunya Haman atau pembantunya Korun, jangan-jangan. Allahu Akbar walillahillah. Nah, maksud Abi,
Dengan kita sekarang ini tahu gambaran dari Nabi kayak seperti itu, begitu ngerinya zaman sekarang ini, yuk kita banyak mempelajari sunnah. Jadi ngaji Pak ini Pak, ngaji sunnah itu Pak. Nah ternyata kan kita bapak-bapak, kita menghidupkan sunnah. Kemarin Nabi ngebahas tentang wudhu saja. Kita ternyata wudhu aja udah banyak yang kita tinggalkan sunnahnya. Kita nggak ngerti mana tahlil, mana tasbih, kemudian mana taslis. Wudhu tuh. Mana tayamun, mana dalku, apa itu istinsak, apa itu madmado, apa itu istinsar. Paham belum? Tuh kan belum paham kan kita kan istilahnya. Jadi yang kayak begitu itu harus dipelajari, harus ngaji. Kapan kita ngajinya? Sebulan sekali, ya habis. Ya, tapi alhamdulillah ya masih ada lah ngajinya. Oke, ulangi lagi ya. Man tamassak bisunnati inda fasadi ummati walahu ajru mi'ati syahidin. Siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika masa rusak umatku, maka ia akan mendapatkan pahala 100 syahid. Rawahu Tabrani min hadis Abi Hurairah bi isnadin la ba'sa bihi illa annahu qala falahu ajru syahid. Bedanya kalau menurut riwayat dari Ibnu Abbas itu falahu ajru mi'ati syahidin. Kalau dalam riwayat Tabrani dari hadis Abu Hurairah itu disebutnya falahu ajru syahidin. Jadi ajru syahid. Syahid itu bukan syahid ini, bukan. Syahid itu bapak-bapak, begini ya bapak-bapak. Kita ini harus minta mati syahid. Karena mati syahid, mati hidup. Iya. Mati syahid itu mati hidupnya orang mati. Itu syahid namanya. Iya. Kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Itu syahid. Jadi orang yang dibunuh di jalan Allah, dibunuh di jalan Allah. Jalan Allah itu ya artinya sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan perintah Allah, itu namanya syahid. Atau dalam dulu zaman syahid itu namanya fisabil itu perang. Tapi sekarang syahid itu ya pahlawan atau namanya syuhada itu bisa saja dia meninggalnya di jalan tol. Paham? Iya. Meninggalnya di jalan tol itu syahid. Dan bapak-bapak ingat bapak-bapak, kita ini perlu ada yang namanya syahid di antara kita. Ini kalau ada di antara kita yang pernah berkumpul dengan kita, beliau syahid. Maka kita nih yang kenal-kenalnya ini itu akan disapaati oleh orang syahid itu. Makanya kalau Allah membuat satu generasi itu ada di antaranya yang syahid, itu artinya Allah akan menyelamatkan semua kita. Awas bapak-bapak. Jangan bapak terprovokasi gitu kan. Pokoknya orang yang dibunuh secara tidak benar dalam kondisi dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, itu adalah syahid. Syuhada namanya itu. Dan kita harus apa namanya? Harus punya hati kita ini cenderung atau kita empati ngebela kepada syuhada itu. Joshua syuhada bukan? Nah, tadi kan. Syahid itu bisa jadi syahid dunia, ada syahid akhirat. Bisa jadi dia pahlawan. Karena darahnya dia, itu dia bisa mengungkap mafia kejahatan. Itu bisa jadi pahlawan dia. Cuman tidak jadi syuhada. Namanya Batol Abu Tol namanya. Pahlawan bisa jadi, tapi tidak boleh jadi syuhada. Kita tidak boleh Al-Fatihah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mempatihahin dia. Atau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu misalkan. Katanya mensyukuri 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kemerdekaan.
Hari kemerdekaan itu adalah hari yang disebut dengan Ayyamillah, hari Allah. Kenapa? Karena kita selamat daripada penjajah. Itu adalah merupakan nikmat Allah. Harus kita syukuri. Nah, kita ngedoain para pahlawan. Haram hukumnya. Bapak ngedoain para pahlawan yang oleh Bapak dimaksud semua pahlawan. Yang mau kafir kek, mau muslim kek, haram. Nggak boleh, karena itu dilarang. Kenapa kita? Radikal amat, bukan radikal. Kalau agamanya mereka bukan kita, itu bagian mereka, mendoakan mereka. Jadi ada porsinya begitu, lakum dinukum waliyadin. Kita hanya bisa mendoakan pahlawan yang seiman, seagama dengan kita. Itu bukan radikal, itu proporsi namanya. Kan gitu. Itu Pancasilais namanya. Karena kita menghargai agama orang kan. Silakan mereka, silakan mendoakan sendiri. Kita misalkan kepada para pahlawan yang seiman, seagama, yang telah berjuang, memperjuangkan kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati alam kemerdekaan sekarang ini. Lahumul Fatihah. Boleh kita bilang. Itu bagus. Ketika kita banyak mengingat wali Allah, mengingat suhada-suhada Allah, nanti, Pak, dengan otomatis nanti kita akan mendapatkan syafaat para syuhada itu. Nah, siapa itu an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Itu yang harus kita cari. Nah, makanya pasti Allah akan menciptakan. Siapa itu? Sholihin. Kalau Nabi udah enggak. Sholihin. Pasti. Allah akan membuat di satu negeri ini pasti akan ada syuhada. Pasti ada. Pasti ada siddiqin, pasti ada. Yang mana itu? Karena nanti Nabi sebutkan umat ini ada nanti yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu dengan tanpa hisab. Satu orangnya itu dia akan bisa mensyafaati 70.000 orang. Ini kalau ada di antara kita nih, di antara kita-kita yang pernah bertemu dengan kita, kemudian syuhada, kita punya ribat nih, punya sikap hati, punya kecenderungan dengan mereka-mereka itu, kita juga akan kebagian. Gitu. Makanya berbahagia kalau kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh, kita bisa berkumpul dengan orang aulia-aulia Allah, ya, para ulama, para habaib, para solehin, itu alhamdulillah. Karena kita nanti akan masuk surga juga ma'al abror, wa adkhilnal jannata ma'al abror. Kita masuk surga itu dibawa oleh orang-orang abror, orang-orang soleh. Makanya almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan tergantung, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Baik bapak-bapak, apa-apa nanti kita sunnah itu yang akan kita pelajari, kita mulai nanti dari beberapa kajian kita mengenai hal-hal fikih ibadah. Ya, sunnah itu kita ini kan sunnah. Misalkan kita yang kecil saja, nih kalau misalkan kita ini bisa ngamalin apa sunnah, misalkan dengan minyak aja kita, ini minyak wangi kayak itu minyak wangi. Nabi punya anggaran khusus untuk beli minyak wangi. Ya, Nabi punya anggaran untuk beli minyak wangi. Minyak wangi yang dipakai oleh Nabi itu diantaranya misik atau kasturi namanya. Ya, misik. Nah, misik itu ada yang misiknya disebut misik putih. Kayak gini nih misik putih. Ada misik susu, kasturi itu macam-macam lah misik. Nanti yang lain aja. Itu ada ud. Kayak ud kayaknya itu. Atau ud kayaknya itu. Ud kan? Nah, udah ketahuan itu ud misalnya. Nah, seperti itu. Kita apa? Kita. Cobalah kita sekarang ini yang kita siapkan di mobil kita, di rumah kita, itu tidak jauh dari minyak wangi, tasbih, kemudian siwak, kan gitu kan? Yang kita bawa itu. Termasuk kita pakai cincin. Itu dalam rangka kita memakai sunnah. Kan? Pakaian yang putih, kemudian pakai tutup kepala, apalagi pakai imamah, kan gitu ya. Itu dalam rangka kita sunnah. Ini termasuk kalau kita sekarang ini para ulama ini membawa apa namanya? Pulpen.
bawa pulpen. Kita niat ini bawa pulpen. Kalau mau ngaji apalagi bawa pulpen. Nah, sekarang kan ada HP, udah rekam aja pakai HP sekarang gampang. Gitu kan? Gitu. Jadi zaman dulu kan begitu. Zaman dulu itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti misalkan nyari guru itu di tangannya ada apa? Cari guru yang di tangannya ada tasbih, ada minyak, ada siwak. Ya kan? Ada cincin, ada tongkat. Itu disuruh di situ kan? Disuruh begitu. Nabi-nabi terdahulu begitu. Nah, sekarang coba cari guru-guru yang kayak begitu. Di tangannya ada HP. Ya, di tangannya itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ulangi lagi, menghidupkan sunnah itu kita satu aja. Kalau kita terus kita pakai, pasti ketemu dengan Rasul. Nih, sekarang kalau bilang gini, satu sunnah itu akan dikasih pahala sampai 100 syahid. Jangankan 100, satu aja sudah luar biasa. Nah, makanya bapak-bapak ulangi lagi, kita sunnahnya apa yang mau kita pakai? Dari makan, jelas. Kita semuanya makan sepakat kita pakai tangan kanan. Niat untuk ngikutin sunnah. Kita minum pakai tangan kanan, pakai bismillah. Ikutin sunnah, walaupun hanya minum. Tidur, ikutin sunnah. Ya kan? Satu aja coba silakan. Ayo, bapak mau apa silakan. Tapi terus digunakan. Dan kita nyantel dengan bisunnah, dengan sunnah Rasul. Itu insya Allah dalam sunnah itu ada kejayaan. Kita pasti akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yang nanti jadi syahid. Syahid itu pernah Rasul katakan, nanti aku kuntu syahidan. Kalaupun kita tidak mati syahid, tapi Rasul nanti yang bakal jadi syahid. Itu Rasul akan jadi syahid. Nih kita nih contoh nih si bapak nih pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai sorban. Rida, simpan di kanan atau simpan di kiri. Itu bukan perkara gampang itu. Asal niat melaksanakan sunnah, itu kita bisa selamat dengan ini. Licinnya luar biasa jalan di akhirat. Ada apa namanya? Ada sorban, kita pegang. Panas di sana itu. Ternyata ada sorban. Ya bisa dijadikan naungan. Dingin sekali. Bisa selimut. Kan? Sorban. Berkat juga bisa dibawa pakai ini. Ya bapak-bapak, pokoknya yang namanya sunnah walaupun kecil itu luar biasa. Ya, terus misalkan bapak bangun tidur. Kalau bangun tidur, kata Nabi, suruhnya apa? Sebelum kita apa-apa, cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan, ini namanya tasbik namanya. Nih, tasbik. Kalau cuci tangan itu pakai tasbik, begini pakai tasbik. Kedua pakai tahlil. Tahlil itu gini. Tahlil. Namanya tahlil. Jangan ke sini. Gini tahlil. Menyelat-nyelati. Ini ada ulama yang gara-gara dia sedang wudhu atau sedang bangun tidur tidak mentahlil, itu dia mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dia bilang, hei ulama itu, saya itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu katanya hatib, tapi hatib itu apa hatib itu? Ada suara tanpa ini. Kamu ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, gitu kan? Tapi kenapa kamu masih berani meninggalkan sunnahnya? Gitu. Sampai begitu. Jadi nanti bapak-bapak ya, kita tidur punya wudhu. Sunnah kan gitu kan. Ingetin aja itu aja dikit-dikit. Nanti juga, coba nanti kita ada beli buku namanya 24 jam dalam sunnah. Atau sunnah harian sebutnya. Nah coba, dibaca aja. Jadi nggak usah ini. Berarti sebelum pengajian misalkan baca, misalkan sunnah-sunnah ketika makan, sunnah-sunnah ketika tidur, sunnah-sunnah begitu loh. Ketika mandi, sunnah baca aja dulu. Karena yang begini nggak usah pakai dalil juga nggak ada masalah. Udah ada kok dalilnya dari ulama. Ya, sudah ada dalilnya dari ulama. Sehingga kita nanti coba aja, kita nanti akan ketemu nanti dengan surah itu apa sih? Gambaran fisiknya yang ada di dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang menjadi sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Nah, pakai baju misalkan, kemudian pakai
Ya termasuk pakai apa? Pakai cincin, kemudian pakai sorban, pakai sendal, namanya tayamun. Sendal itu tayamun pakai kanan. Malah sahabat atau ulama-ulama sekarang juga ada yang memang bentuk sendalnya juga pengen kayak Rasul. Seperti itu. Sampai itu ke bentuknya juga. Moodnya, atau mood, takarannya. Seperti pengen kayak Rasul. Bantalnya pengen kayak Rasul. Jadi cari-carilah sekarang sunnah ini. Karena apa kata Nabi? Siapa yang mencari sunnah ini, ketika kita sudah hilang sunnah, waduh, pahalanya dikasih hadiah sama Rasul. Luar biasa. Kasih hadiah sama Rasul. Oke, sekarang di masjid-masjid sudah rapat lagi. Nah, tolong rapat lagi. Nggak lama ya. Nah, terus rapat lagi. Kita rapat lagi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu tolong. Ini salah satu yang disampaikan oleh Syekhuna. Kalau maghrib, kalau isya, jangan sampai kita lepas. Satu, baca istighfar 3 kali. Ya. Yang kedua, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya 10 kali. Jangan kurang. Jangan kurang. Posisinya jangan robah dulu. Ini sunnah yang dini ini. Ini masya Allah luar biasa gede pahalanya. Ketiga, kita jangan sampai lupa membaca Allahumma ajirni atau ajirna minana 7 kali. Karena gini, kalau kita baca istighfar, maksudnya istighfar setelah sholat itu bisa membuat sholat kita diterima. Sholat kita ini kan susah nih sholat nih. Kita ada yang sholat dapatnya 20%, 30%, 10%. Tapi ketika kita istighfar setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mengistighfari amal sholat yang telah kita lakukan. Itu bisa jadi sholat kita oleh Allah tidak dipandang jeleknya, tapi diikutkan menjadi baik. Kedua, kalau kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di maghrib, maka Allah akan menjamin iman kita akan terjaga terpelihara di waktu malam. Sehingga kalau kita meninggal dunia pada malam itu, maka kita yakin menjadi ahli la ilaha illallah itu. Masuk surga. Nah, kemudian yang kedua subuh. Subuh kita baca la ilaha illallah sama-sama berapa kali? 10 kali subuh dengan maghrib. Itu untuk menjamin atau menjaga iman kita di siang hari. Kalau kita meninggal dunia, maka insya Allah kita akan dipelihara iman kita sehingga kita mati membawa iman. Terus, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Berapa kali? 7 kali, karena neraka pintunya ada 7. Neraka itu ada 7. Kita kalau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka pintu neraka sudah kita tutup ketika kita pagi sampai nanti maghrib, kita meninggal dunia, kita tidak bisa masuk neraka. Tertutup, udah tutup nerakanya buat kita. Ditutupin oleh itu. Kemudian kita maghrib baca lagi 10. Itu ketika itu kita akan malam itu akan ditutup nerakanya kalau kita meninggal dunia. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, itulah yang nanti kita akan mengalami segala macam perjalanan dan huru hara hari kiamat itu Allah akan selamatkan dengan bacaan kita itu. Terus baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ayat kursinya sekali aja. Habis sholat fardu kata Nabi. Seluruh sholat fardu. Apa kata Nabi? Tidak ada pemisah antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Nah, kemudian yang terakhir baca subhanallah, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup dengan Allahu akbar kabira tadi yang pakai la ilaha illallah syarikalah itu. Itu saja kata Syekh, kalau itu diamalkan, sunnah itu kita amalkan aja, amalkan aja. Itu kita dosanya walaupun sebanyak buih lautan itu akan diampuni oleh Allah. Kemudian kebaikan kita udah nggak bakal bisa digambarkan oleh orang-orang yang biasa mencatat kebaikan-kebaikan, nggak bakal. Malaikat aja nggak bakal bisa.
Nah, kalau sunnah itu kita lakukan ketika orang udah nggak pada mau itu. Malah dikatakan, apa itu zikir-zikir pada sholat itu bid'ah. Justru kita hidupkan itu. Makanya kata Syekhuna kemarin, kita bukan nggak usah banyak-banyak. Coba belajar, kita sholat berjamaah, kemudian jangan lupa habis sholat istighfar 3 kali. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu 3 kali atau 10 kali, terutama maghrib dan subuh. Kemudian kita membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali atau 7 kali, terutama maghrib dan subuh. Kemudian kita baca Allahumma anta salam. Kemudian kita baca subhanallah ayat kursi atau subhanallah 33. Itu saja kalau diamalkan, itu saja. Ulangi lagi, itu saja yang kita amalkan, terus-terusan kita amalkan. Udah, Pak. Udah, Bapak ngaji berarti berhasil. Kalau belum ngamalin, kemudian dari mulai hari ini Bapak niat ngamal, terus ngamal terus, berarti majlis ini bukan majlis yang hanya majlis ini doang. Apa namanya nih? Bukan Baitul Ibad ini. Ini adalah taman surga. Ini berarti adalah majlisnya malaikat. Ah, tapi kalau nggak ada amalnya mah udah dah, jangan ada pengajian lagi dah. Kira-kira dah. Itu aja dulu. Itu saya kemarin itunya. Ngingetin, coba itu aja dulu, coba. Kalau kita sholat sendiri ya itu juga jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu. Sholat kita ini kan banyak yang tidak benernya. Istighfar 3 kali. Coba apalagi sampai begini. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jamil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali asatidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amwat. Kalau kita baca itu, apa kata Nabi? Manistaghfara mu'minan. Kalau kita memintakan ampun untuk saudaranya yang seiman 1 kali saja, maka kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah bilangan orang mukmin yang hidup zaman sekarang ini. Berapa orang mukmin sekarang ini? 2,5 miliar. Kita baca istighfar tadi, dengan kita memintakan istighfar untuk orang mukmin dan mukminat, kita sudah memperoleh 1,5 miliar. Palanya, oh kita lebih hebat daripada uang yang disimpan di gudang. Udah, habis waktunya, ada 5 menit lagi, silakan mau bertanya. Grip. Amin, amin. Ya itu betul. Bukan boleh bang begitu. Ya bang begitu, itu sunahnya begitu. Ya mangga. Bapak dulu bentar, Bapak. Duluan. Mangga. Oh iya. Jadi kalau Syekhuna bacaannya itu berbaliknya itu setelah baca la ilaha illallah. Jadi astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah 10 kali, Allahumma antas salam, atau Allahumma ajirna nar, Allahumma antas salam baru malik. Begitu. Itu caranya begitu. Tapi kalau langsung malik juga nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa kiblatnya imam itu adalah makmum. Ingat ya, kiblatnya imam itu makmum. Jadi kalau imam itu ngedoanya menghadapnya kemana? Ke makmum, bukan ke kiblat. Ya, karena kiblatnya imam adalah makmum. Bapak, kalau ada imam, Bapak pandang Pak wajahnya. Bapak memandang wajah imam itu, Pak, luar biasa, Pak. Pahalanya gede. Ya, tapi ketika beres mah enggak, Pak. Misalkan imamnya Ustadz apa? Ustadz Munir. Ya, memandang Ustadz Munir itu ketika Ustadz Munir jadi imam, itu Masya Allah. Itu luar biasa, akan membuat mata kita, wajah kita bercahaya. Tapi kalau ngelihat Ustadz Munir sekarang mah enggak. Ya enggak. Enggak ada pahalanya, enggak ada. Maksudnya, kalau dia siapapun jadi imam, makanya itu adalah merupakan kesempatan. Makanya kata saya begini, kalau imam setelah salam dia langsung pergi, tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk berzikir, dia nanti akan dituntut nanti. Kenapa?
Karena ini akan menghilangkan kesempatan pahala yang begitu besar. Ampunan yang begitu besar, hilang dia oleh imam itu. Hati-hati. Minimal kalau dia tidak zikir bareng-bareng, dia diam. Berikan kesempatan kepada jamaah itu untuk duduk sebentar, untuk zikir. Sebentar aja nggak lama. Tapi duduk sebentar itu akan menyelamatkan kita. Itulah sunnah. Namanya ya, sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya syukuri yang ada pada diri saya, terutama sekali tentang syukur kemerdekaan Indonesia, karena sangat besar sekali dampak. Kalau tidak merdeka, itu ya secara biasa bilang tadi punya wudhu, saya disebutkan semua. Baik, iya. Yang jelas gini Bapak, Bapak kalau melakukan sujud syukur dari seluruh nikmat-nikmat yang kecil, yang gede, segala macam, malah itu nanti bid'ah, Pak. Ya, sebab Bapak-Bapak, syukur yang disujudin itu adalah syukur yang khusus. Bapak mensyukuri mata, misalkan hal ini nikmat itu, Bapak baca alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ingat itu Bapak mengingatkan, syukurin semua. Bapak absen tuh, boleh, nggak bakal kehitung. Terus Bapak misalkan mau apa namanya, mau tidur, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah mau setelah makan ada doanya, alhamdulillah setelah kita pakai baju ada doanya, alhamdulillah setelah kita hubungan suami istri ada doanya, alhamdulillah. Itu mah cukup dengan alhamdulillah, bukan dengan sujud, syukur. Nah, sujud syukur itu dilakukannya itu tidak setiap hari, ya. Tapi memang nikmatnya itu betul-betul nikmat yang memang jarang terjadi. Gitu. Kan itu mah biasa ya. Apa enggak luar biasa? Luar biasa itu mah. Itu alhamdulillah, ibu langsung wudu. Ya, langsung wudu, gelar sejadah. Gitu, ngadap kiblat. Kita Allahu Akbar, boleh ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud ibu tuh boleh sajadah wajil, boleh Allah Rabbi auzini, boleh subhanallah, boleh pakai apa saja boleh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Seperti pernikahan. Pernikahannya memang mau berapa kali, Pak? Sekali aja cukup. Putih apa? Kali. Kalau kawinnya mah nggak usah disyukurin, maksudnya pakai sujud. Itu mah cukup pakai apa doang? Pakai alhamdulillah. Nah, nanti setelah itu baru kasih 1 juta ke. Jadi akan nikahnya sujud syukur. Lo mau ya? Nah, tapi waktu nikahnya mah waktu kawinnya nggak usah setiap kawin sujud syukur. Aduh. Ada ya? Ya. Yang pertama menyampaikan kebetulan jemaah karena ada habis kalau kita jarah, terus jarah itu kan kita boleh jamak kotor. Jarah. Dalam perjalanan. Bukan karena jarah, karena perjalanan terus. Gimana kalau jarahnya itu seminggu misalkan, itu boleh nggak dalam seminggu itu terus dikosong gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini soal tentang sejarah juga, kita mau doa ke Allah gitu, kita didoakan oleh ahli kubur itu dalam tawasul gitu kan. Jadi ada anggapan yang ahli kubur ini bisa mendoakan yang hidup gitu. Apa itu benar atau bukan? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dalam sholat itu, dalam sholat safar ya, sholat bepergian itu ada 2. Ada jamak, ada qashar. Ingat itu. Tidak mesti setiap jamak qashar atau setiap qashar jamak. Hati-hati ya. Paham belum? Bapak jangan mengartikan kalau qashar harus jamak. Tidak. Ya, qashar bisa tanpa jamak.
seperti halnya jamak tanpa qasar. Oke ya. Kalau karena perjalanan nih, itu Bapak bisa jamak, tapi belum tentu bisa qasar. Contoh, Bapak dari sini ke Jakarta, cuman 60 kilo, ya, boleh jamak, tetap boleh jamak, tapi tidak boleh qasar. Jamak aja, tidak masalah, ya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Sekarang ini kalau macet itu bisa berjam-jam, Pak. Saya ke Sadeng, ya. Kalau ke Sadeng, saya kalau zuhur asar jamak. Apa juga begitu dulu. Saya juga begitu. Kalau perjalanan itu. Karena ternyata pulang kita dari zuhur, pulang ke sini, maghrib sampainya. Iya. Nah, kita itu. Jadi boleh jamak aja tanpa qasar. Kemudian kalau qasar, kalau perginya qasar, berarti bepergian qasar itu harus ada batas masafah qasar. Ada jarak yang boleh kita qasar. Ya, yaitu kira-kira 85 kilo lah. 85 kilo lah kan kita kan. Itu baru kita boleh qasar. Nah, ada seperti Nabi melakukan qasar saja tanpa jamak, seperti Nabi ketika Nabi di Mina. Nabi di Mina qasar saja tanpa jamak. Ketika di Arafah, Nabi jamak dan qasar. Nah, oke. Kemudian perjalanannya, ingat perjalanannya. Perjalanannya itu adalah bukan perjalanan maksiat. Sekarang, kalau ziarah itu maksiat apa bukan? Kan? Ya, kalaupun ulama yang membolehkan ziarah, mensunahkan ziarah, tentunya perjalanan ziarah bukan maksiat. Tapi perjalanannya, kalau hukum ziarahnya sunnah, ya sunnah. Kalau hukum ziarahnya bid'ah, ya berarti maksiat. Kan gitu. Boleh kita sekarang ini perjalanannya tidak maksiat. Tapi kaifiat jalannya maksiat. Contoh, ibu-ibu. Terjemah ibu-ibu ya. Ibu-ibu jarah keluar tanpa izin suaminya dan tidak ada yang menemaninya, haram hukumnya. Haram ibu-ibu, haram, ingat. Ibu haram hukumnya. Iya, haram hukumnya. Ulangi lagi. Umroh sekalipun haram hukumnya. Sebentar. Nah, ini bukan masalah izin ini, Mah ya. Tapi ini berjalannya itu dia dengan siapa? Kalau dia berjalan tanpa ada mahramnya, tanpa ada yang menemaninya, kalau suami kan bukan mahram. Istri bukan mahram, ya suami namanya istri. Mahram itu apa? Mahram itu adalah wanita yang haram dinikah. Yang salah, mahram itu wanita yang haram dinikah. Kalau istri mahram bukan? Ya bukan, kan halal dinikah itu istri emak. Kalau bapak menyebutkan istri itu mahram, bapak zina sama istri. Lihat istilah nih. Iya, kalau istri mah ya namanya istri aja, ada istilahnya khusus. Nah, boleh berjalan itu suami dengan istrinya itu. Ya, suami istri boleh. Nah, ada yang membolehkan daripada ulama mazhab Syafi'i itu, silakan ibu berjalan tanpa suaminya dengan syarat satu, izin suami. Kedua, harus ada wanita yang terpercaya yang menemaninya. Yang ketiga, perjalanannya bukan perjalanan yang mubah. Ya, tapi perjalanannya yang minimal adalah wajib. Itu. Makanya hati-hati Kalau Abi mah hati-hati. Ibu boleh sekarang keluar dari rumah ngaji, boleh. Karena wajib ngaji, wajib nggak